Melalui rapat pleno terbuka Askolani dan Neta Indian, resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Banyuasin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin periode 2025-2030. KPU Banyuasin secara resmi menetapkan Askolani dan Neta sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin periode 2025-2030. Setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang diajukan oleh pasangan 02, Aang Midarta, Ketua KPU Banyuasin, mengatakan hasil resmi rapat pleno menyatakan bahwa pasangan Askolani dan Neta berhasil memperoleh 241,57 juta suara atau 61,5% dari total suara unggul signifikan dari lawan mereka. Aang Midarta juga mengatakan berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan Pilkada 2024. Termasuk pemerintah daerah, Bawaslu, partai politik, media, serta para penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa. Seperti kita ketahui bahwa pada hari ini kita pasangan Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini kami lakukan karena berdasarkan PKPU bahwa setelah putusan sidang sengketa di MK dan kemarin 42 kurang lebih itu kita menerima salinan putusan dari MK dan kemudian dari bahwa satu-satu Sementara itu, Askolani, Bupati terpilih Banyuasin, mengatakan setelah penetapan Bupati terpilih, langkah selanjutnya adalah menyusun strategi prioritas dalam 100 hari pertama pemerintahannya. Askolani menegaskan bahwa meski program pemerintah disusun dalam skala 5 tahunan, fokus utamanya mencakup perbaikan infrastruktur, penyediaan air bersih, serta peningkatan sektor pertanian dan pelayanan publik. Karena program kita adalah 5 tahunan, jadi 5 tahunan, tapi dalam 100 hari apa yang akan kita kerjakan? Tentunya yang pertama, kita ingin mengkoordinasi, mengkomunikasikan, menyamakan persepsi seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Banyuasin. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita akan langsung merancang anggaran BD kita 2025 ini, karena pembahasannya bukan saya dan Bu Neta, ini akan kita sinkronisasi yang mana yang perlu kita benahi, kita perbaiki sehingga akan disiapkan, disesuaikan dengan program 5 tahunan Kabupaten Banyuasin. Dan tentunya ke depan program apa yang akan kita laksanakan, tentunya infrastruktur, air bersih, soal pertanian, pendidikan, kesehatan. Nanti akan kita pilih-pilih, kita beritakan mana yang akan kita kerjakan. Ridho Ilahi, PAL TV.